Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Febriana Saparengkuan dengan NPM 1811021034 dan juga dengan rekan saya Jogi Aprilio Sinambela dengan NPM 1611021082. Di sini materi yang akan kami jelaskan adalah materi akuntansi investasi, yang dimana materi di sini akan kami bagi menjadi dua bagian, yang dimana untuk saya sendiri yaitu bagian akuntansi jangka pendek dan juga untuk bagian dari Jogi Aprilio yaitu akuntansi jangka panjang. Kita masuk ke dalam materi di sini akuntansi investasi. Akuntansi investasi ini bisa kita lihat sendiri sebenarnya di sini pengertiannya, yaitu akuntansi investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan juga royalti atau berupa juga manfaat sosial. Di sini kalau dalam pemerintahan ini investasi juga digunakan untuk pemerintah, yaitu digunakan untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan kas kas ataupun dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka memanajemen kas. Di sini ini ada kita lihat di sini ada tiga metode yang digunakan dalam akuntansi investasi. Yang pertama yaitu metode biaya, yang kedua metode ekuitas, dan yang ketiga metode akuntansi. Pada metode biaya ini diperuntukkan untuk investor menghitung yang membeli saham di bawah 20%, yaitu 20% di pada saat peredaran saham tersebut. Dan juga di sini ada metode ekuitas, yaitu untuk investor yang akan menghitung jika membeli saham 20 hingga 50% saham yang dibeli, yang dimana di sini berdampak sangat signifikan pada saham tersebut. Dan yang ketiga di sini adalah metode akuntansi. Metode akuntansi ini adalah rating paling tinggi pada saat pembelian saham. Di sini nih investor yang membeli saham di atas 50%, yang dimana di sini investor memiliki kendali pada perusahaan tersebut. Jadi secara otomatis investor itu menjadi pemilik sepenuhnya dari perusahaan yang menjual sebuah saham tersebut. Selanjutnya di sini ada investasi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendek di sini yang akan saya jelaskan, dan untuk jangka panjang sendiri dijelaskan oleh Jogi. Investasi jangka pendek ini kita bisa lihat sendiri di sini ada tiga kriterianya. Sebenarnya bisa lebih banyak sih, tapi kan yang kita ringkas di sini ada tiga, yaitu yang pertama yaitu dapat segera diperjualbelikan ataupun dicairkan. Jadi di sini sifatnya liquid ya. Jadi kalau kita kepepet ataupun ada keperluan mendadak, kita bisa langsung menjual saham tersebut. Dan di sini ada nomor dua, yaitu investasi ini bisa ditunjukkan dalam rangka manajemen kas. Ini manajemen kas ini kalau dalam pemerintahan yang kita jelaskan, yang itu artinya manajemen dapat menjual saham tersebut jika timbul kebutuhan kas. Ini biasanya digunakan dalam pemerintahan ya. Dan yang ketiga ini beresiko rendah. Beresiko rendah ini bisa kita sebut mengurangi kerugian, yang itu mengurangi kerugian. Jadi resikonya rendah, dan kalau resiko tinggi itu kerugiannya sangat besar. Kita lihat sendiri di sini ada sebenarnya jenis-jenis dari akuntansi jangka pendek ini sendiri, yang bisa kita lihat dari Badan Akun Standar atau BAS, yaitu pada Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu merinci akun-akun investasi jangka pendek. Itu ada beberapa nih di sini. Yang pertama investasi dalam saham seperti jual beli saham, terus investasi dalam deposito. Deposito ini biasanya ke bank. Terus investasi dalam sun di sini nih adalah adalah singkatan dari surat utang negara. Dan selanjutnya ada SBI juga di sini. SBI ini adalah surat Bank Indonesia. Bukan surat, maaf. Sertifikat Bank Indonesia. Dan yang di sini selanjutnya ada yang namanya investasi dalam SPN. SPN di sini adalah surat perbendaharaan negara. Dan yang selanjutnya investasi jangka pendek DUT, dan yang selanjutnya masih banyak lagi sebenarnya investasi jangka pendek lainnya. Yang selanjutnya di sini yang akan kita angkat di sini adalah pemerintahan dari Kota Sepang, yaitu membeli investasi. Di sini bisa kita lihat sendiri contoh investasi jangka pendek. Kita lihat studi kasusnya, yaitu pada tanggal 1 April 2015 pemerintah Kota Sepang ini
menempatkan dananya sebesar 100 juta rupiah pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Lampung dengan tingkat bunga 24% per tahun. Jadi transaksi yang dicatat ini dari jurnal LO dan Raca ini, LO ini adalah laporan operasional. Yang dimana kita bisa lihat sendiri tanggal 1 April di sini ya. Tanggal 1 April di sini 2015 itu adalah tanggal pada saat pembelian. Dan nomor bukti rekening itu, nomor bukti ini nomor yang ada pada saat transaksi, dan kode rekening ini tergantung pada saat pencatatan akuntansi dimulai, tergantung siapa yang mencatat itu dan memberi kode. Di sini uraiannya investasi jangka pendek deposito pada kas daerah. Di sini investasi jangka pendek deposito berada di debit, dan kas daerah di kas daerah berada di kredit. Kenapa di kredit? Karena seperti hukum akuntansi, jika berkurang dia di kredit kas, jika dia berkurang di kredit, dan jika dia bertambah ada di debit. Selanjutnya kita lihat di sini pada tanggal 1 Mei 2015. Jadi pemerintah Kota Sepang ini menerima nota kredit dari Bank Lampung sebagai bukti penerimaan bunga deposito sebesar 2 juta rupiah. Kita bisa lihat di sini pada jurnal laporan operasional dan racanya. Seperti yang awal, untuk tanggal, nomor buku, dan kode rekening ini kita seperti biasa. Dan juga pada uraian ini kas daerah bertambah sebesar 2 juta rupiah, dan juga pendapatan bunga deposito dari laporan operasional di kredit yaitu sebesar 2 juta rupiah. Terus untuk jurnal laporan realisasi anggaran di sini kita lihat perubahan SAL sebesar 2 juta rupiah, dan pendapatan bunga deposito laporan realisasi anggaran yaitu adalah sebesar 2 juta rupiah. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa melihat tanggal 1 Oktober 2015 pemerintah Kota Sepang yaitu mencairkan seluruh depositonya pada Bank Lampung, yaitu kita di sini kita beranggapan dengan asumsi pendapatan bunga deposito bulan terakhir itu sudah dicatat di awal, yaitu dengan catatan itu dalam akuntansi seperti jurnal laporan operasional dan raca ini. Kas daerah bertambah, investasi jangka pendek deposito berada di kredit. Kenapa begini? Karena kas kita kembali lagi seperti awal, bunganya telah kita peroleh dan kita mendapatkan keuntungan. Nah, di LRA ini kita bisa mencatat dan juga kita bisa melihat kita mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jogi Aprilio, yaitu materi akuntansi jangka panjang. Baik, saya Jogi Aprilio, NPM 1611021082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi investasi, yakni investasi jangka panjang. Pengertian investasi jangka panjang adalah sekuritas yang tidak mudah diperdagangkan dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, atau dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari siklus normal operasi perusahaan. Investasi jangka panjang bukan merupakan sumber dana yang cepat, dan investasi jangka panjang ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu investasi obligasi dan investasi saham. Untuk investasi obligasi adalah investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk investasi saham, investasi jangka panjang dalam saham memberi penghasilan dividen yang lebih tinggi bila perusahaan mendapat laba yang tinggi, mempunyai hak suara sebagai pemilik yang berarti turut menentukan kebijakan perusahaan. Untuk obligasi yang dibeli perusahaan sebagai investasi jangka panjang dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan tersebut meliputi harga beli, kurs obligasi ditambah komisi, perantara, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Perbedaan harga perolehan dengan nilai nominal dibagi menjadi 2, yaitu diskonto bila harga perolehan lebih besar daripada nilai nominal, dan premi. Premi itu bila harga perolehan lebih besar dari nilai nominal. Amortisasi diskonto atau premi. Diskonto atau premi diamortisasi dalam jangka waktu obligasi. Amortisasi dilakukan setiap tanggal penerimaan bunga dan saat perusahaan tutup buku, biasanya setiap tanggal 31 Desember.
Untuk pembelian obligasi dapat dilakukan pada saat tanggal penerimaan bunga, sehingga tidak ada bunga berjalan, dan bukan pada tanggal penerimaan bunga, sehingga kas yang dikeluarkan atau dibayarkan termaksud bunga berjalan. Lalu kita ke saham. Tujuan penanaman modal saham dibagi menjadi 5. Salah satunya untuk mengawasi perusahaan lain, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode, untuk membentuk suatu dana khusus, untuk menjamin kuantitas suplai bahan baku, dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Investasi jangka panjang dalam saham seperti dalam obligasi juga dicatat sebesar harga perolehannya. Investasi jangka panjang dalam saham seperti dalam obligasi yaitu harga perolehan saham sama dengan harga pasar ditambah biaya lain yang dikeluarkan. Untuk akumulasi investasi saham, setelah investasi dibeli, sangat tergantung sampai seberapa jauh perusahaan akan dapat mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan perusahaan penerbit saham dan persentase pemilikan saham dalam perusahaan. Metode pencatatan investasi saham dibagi menjadi 2, yaitu metode harga perolehan dan metode ekuitas. Untuk metode harga perolehan, metode harga perolehan untuk akuntansi investasi jangka panjang dalam saham digunakan apabila investor tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan saham, dan dalam hal ini investor memiliki kurang dari seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Saham yang dibeli dicatat sebesar harga perolehan. Dividen diakui sebagai pendapatan pada saat diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Penerbit Saham. Laba atau rugi penjualan saham adalah selisih harga jual dengan harga perolehannya. Metode ekuitas atau biasa disebut equity method. Metode ekuitas dalam akuntansi investasi jangka panjang digunakan apabila investor mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perusahaan penerbit saham, dan dalam hal ini investor memiliki 20% atau lebih dari keseluruhan saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Dalam metode equity investor, memperhitungkan laba bersih yang diperoleh perusahaan penerbit saham dalam rekening investasinya. Dividen yang diterima dari perusahaan penerbit investasi dipandang sebagai pengurangan atas investasinya. Jadi laba atau rugi penjualan saham dalam selisih harga jual dengan nilai buku saham. Sekian adalah beberapa penjelasan mengenai akuntansi investasi, lebih tepatnya dalam investasi jangka panjang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup presentasinya.